Merdeka. Boleh satu kali lagi, masih kurang antusias ya. Oke, siap. Katakan. Nah, betul. Apa kabar merdeka? Ya. Baik. Apa kabar? Merdeka. Terima kasih. Siap. Nah, kayaknya yang jawab merdeka paling kenceng itu utangnya paling banyak ya. Tapi semoga pikiran saya salah. Yang saya lihat yang luar biasa Bapak Ibu semua di sini celah-celah semua. Jadi insya Allah nggak ada ya yang istilahnya punya hutang atau punya riba ya. Mudah-mudahan ya. Amin. Oke, langsung saja kami akan menjelaskan tentang profil perusahaan kami PT BES. Nah, ini yang akan menyampaikan adalah salah satu sosok sahabat saya. Nah, yang latar belakangnya itu sangat luar biasa. Jadi dari latar belakang yang biasa saja, istilahnya bukan orang ternama, bukan orang berpendidikan, tapi luar biasanya di bisnis ini bisa berhasil, ya, karena dia punya impian yang sangat luar biasa. Oke, langsung saja kita simak video profil dari rekan saya. Mudah-mudahan video profil ini bisa lebih kenal dan juga bisa menginspirasi kita semua. Bahwasanya hidup itu butuh yang namanya perjuangan. Ya, asli dari kota Wonogiri.
foto bersama kaum PTBS. Dari latar belakang yang luar biasa, hanya setelah menekuni bangunan bisa pergi jalan-jalan ke Turki gratis wasilah dari PTBS. Oke, untuk waktu dan tempat langsung saja Mas Rianto. Cukup. Apa kabar? Pasti belum makan Pak ini tadi Pak. Soalnya lama semuanya. Siap. Siap sekali lagi ya. Saya sapa. Apa kabar? Sinergi. Siap. Sebelumnya saya ucapkan ribu terima kasih untuk Pak Surya yang sudah memberikan waktu dan kesempatannya, yang mengundang kami semua yang jauh-jauh dari Tasikmalaya, yang dengan tujuan ingin memberikan sebuah informasi. Kira-kira salah nggak Bapak Ibu ketika kita memberikan informasi? Enggak ya, karena insya Allah dengan informasi ini insya Allah yang akan membukakan pintu rezeki untuk kita semuanya. Ya, sebenarnya saya ini bukan siapa-siapa Bapak Ibu. Saya ini hanya berasal dari keluarga yang sangat sederhana ya. Sedikit cerita, keluarga dari alhamdulillah bisa makan saja sudah syukur alhamdulillah gitu. Makanya ketika saya berhadapan dengan bapak-bapak ibu semuanya yang orang-orang luar biasa, lumayan agak gemeteran ini. Karena memang saya ini bukan siapa-siapa, tapi alhamdulillah PTBS lah yang hebat, PTBS lah yang ditolong oleh Allah, yang menjadi wasilah untuk merubah kehidupan saya 180 derajat jauh lebih baik. Ya lanjut Mas. Oke, ini sedikit apa yang sudah saya dapatkan dari PTBS ini, belum seberapa, masih proses. Yang insya Allah tujuan saya menjalankan bisnis PTBS ini tujuannya masih sangat-sangat besar, karena memang potensi di bisnis PTBS ini luar biasa besarnya gitu. Nah, selamat datang di seminar bisnis syariah PPKM atau peluang percepatan kesejahteraan masyarakat. Nah, kita semua pastinya sudah nggak heran lagi ya kan, pastinya semua tahu Indonesia ini luar biasa, yang memang benar-benar merasakan apa itu PPKM ya kan. Kalau PPKM itu kepanjangannya apa sih Pak?
Kalau tentang COVID, pembatasan. nah seperti itu. Makanya saya alihkan untuk hal yang positif. Ketika memang itu sebuah tangisan yang menjadi tangisan masyarakat Indonesia, mungkin mendunia, tapi insya Allah PTBS ini menjadi solusi untuk kita semua, menjadi solusi, menjadi peluang, menjadi percepatan kesejahteraan masyarakat. Bukan hanya kami, tujuan kami ke sini untuk memberikan sebuah informasi, bukan hanya kami yang saat ini sudah merasakan wasilah dari bisnis PTBS ini, tapi insya Allah bapak-bapak, ibu-ibu semua akan merasakan apa yang kami rasakan semuanya. Amin. Nah, luar biasa Bapak Ibu, dampak COVID-19. Nah, kita mungkin kurang lebihnya tahu ketika kita update ya, kurang lebihnya 3 juta orang di PHK, 9,77 juta orang menganggur, bahkan kurang lebihnya 30 juta UMKM tutup, 46 perusahaan besar dunia bangkrut di 2020, hingga akhirnya mencari pekerjaan semakin sulit. Nah, semuanya itu karena Indonesia sedang berduka. Indonesia benar-benar sedang menangis. Nah, sehingga kita semuanya pastinya memiliki yang namanya permasalahan ekonomi. Nah, ada yang terjerat riba, ada mungkin yang punya cicilan, ada mungkin yang punya hutang, mungkin banyak yang butuh tambahan penghasilan dan lain sebagainya. Cuma nggak akan saya bahas satu persatu karena di sini mungkin dengan pengalaman saya. Baik, Mas. Nah, masalah atau kesulitan boleh saja Bapak Ibu, boleh saja yang mungkin kelihatannya itu cantik ketika punya masalah, ketika mungkin punya masalah hutang dan cicilan, jelek nggak Bapak Ibu? Jelek, ya kan? Karena memang punya masalah yang sangat luar biasa. Nah, sedikit cerita, di sini ada hutang. Saya menceritakan saya sendiri ya. Kurang lebihnya sebelum saya bergabung di PTBS itu kurang lebihnya punya minus 70-an juta. Nah, itu akibat kesalahan di masa lalu. Mungkin dari kesalahan-kesalahan di masa lalu lah itu yang membuat serasa hidup ini terasa di posisi terendah. Hidup ini terasa di posisi yang paling bawah, hingga akhirnya cicilan yang setiap bulannya kurang lebihnya 1.500.000. Mungkin bagi Bapak Ibu semuanya mungkin itu hal kecil, betul? Itu mungkin kecil sekali. Tapi bagi saya yang hanya basicnya kuli bangunan itu sangat besar sekali. Nah, bahkan ketika mau mencoba memulai usaha konvensional, tapi justru ketika dampak pandemi itu terjadi, minus saya bertambah menjadi 100-an juta lebih. Nah, next. Nah, solusinya bagaimana? Perbesar penghasilan, perbanyak aset tanpa berhutang atau kredit. Nah, bagaimana cara mewujudkan impian dan membangun aset 1-2 tahun saja tanpa hutang, tanpa riba? Nah, dengan salah satunya mungkin dengan membangun aset, ya kan? Nah, luar biasa sekali dari visi misi PT SGC ya, yang dinaungi Pak Surya, itu luar biasa sekali. Mungkin dalam salah satu visinya memang untuk membangun aset ataupun dengan tujuan mensejahterakan kesejahteraan masyarakat.
Nah, cuman ketika semua itu dari kalangan bawah, ya contohnya seperti saya gitu. Nah, ketika kita mau membangun aset, mungkin properti, atau kita bisa mungkin franchise, atau mungkin kita mau usaha dengan jumlah yang sangat besar. Nah, itu sudah jelas. Itu nggak ada modalnya. Nah, adakah cara mewujudkan impian dan membangun aset yang modalnya kecil dan tanpa resiko? Tentu saja ada, bergabunglah menjadi mitra usaha bersama PT BES. Aplaus untuk PT BES. Nah, mengapa harus PT BES Bapak Ibu? PT BES terbukti lebih dari 3.000 riwet mobil cash dan lebih dari 100 rumah telah dibagikan dalam 3 tahun saja. Nah, apa yang PT BES tawarkan? Proyek kemitraan bisnis dengan komisi harian, komisi mingguan, royalti bulanan, dan reward senilai 1,67 M hingga sampai 51 M lebih dalam waktu 1 sampai dengan 5 tahun saja. Dan alhamdulillah sudah sangat banyak sekali orang yang sudah membuktikan di bisnis PT BES ini. Nah, dengan apa itu tujuan rewardnya ini terbagi menjadi ada umroh atau motor cash senilai 20 juta, mokes atau mobil cash senilai 150 juta, big mokes senilai 500 juta, dan luxury senilai 1 miliar. Nah, dan alhamdulillahnya orang yang mengenalkan kepada saya, yang sudah saya anggap sosok manusia, sosok malaikat berwujud manusia yang mengenalkan bisnis PT BES ini sehingga bisa merubah kehidupan saya. Alhamdulillah beliau seorang anak muda berasal dari Tasikmalaya yang dulunya anak tukang becak, menjalankan bisnis ini kurang lebihnya 2,5 tahun saja. Tapi alhamdulillah omset yang beliau dapatkan kurang lebih sudah 2,5 M. Itu dalam jangka waktu 2,5 tahun. Nah, seperti yang tadi sudah sedikit kita putar ya Bapak Ibu, dengan bangga saya dan kami semua yang dari PT BES ingin memperkenalkan perusahaan dan produk PT BES Corporation dengan alamat di Kota Bandung, tepatnya di Grand Suropati Court Blok D, Pasir Layung, Kecamatan Cibeuying itu Kota Bandung. Nah, dan alhamdulillah saya sudah beberapa sering untuk mengikuti acara-acara di kantor pusat. Nah, itu artinya yang namanya kita ingin menjalankan atau kita ingin bermitra dengan sebuah perusahaan, kira-kira penting nggak Pak? Kita tahu nih profil perusahaan terlebih dahulu, ya kan? Nah, ketika ada apa-apa, kita akan jauh lebih mudah, betul nggak? Nah, kita ketika perusahaannya ngontrak atau bukan milik sendiri atau bukan aset sendiri, yang ada ketika kita ada apa-apa, kita nggak akan bisa menindaklanjuti. Tapi alhamdulillah PT BES ini semua aset gedung itu milik sendiri, termasuk yang di bawahnya itu ada Indomaret juga milik sendiri dan tidak ngontrak. Nah, profil perusahaan PT BES Corporation atau Bandung Eco Sinergi Teknologi adalah perusahaan yang bergerak di bidang penjualan produk-produk berkualitas dengan konsep direct selling atau penjualan langsung. Nah, dengan sistem direct selling, PT BES dapat membuka lapangan pekerjaan dan peluang bagi masyarakat. Nah, ini untuk luar biasanya PT BES ini sudah mendapatkan banyak Amenity Award dari AP2L
AP2LI, kita semuanya pasti tahu ya, semua perusahaan penjualan langsung di Indonesia semua yang menaungi AP2LI. Dan alhamdulillah perusahaan PT BES mendapatkan Amimiti Award menjadi perusahaan terbaik, member tercepat, produk terbaik dengan CEO atau owner terbaik. Dan alhamdulillah sertifikat internasionalnya juga sudah ada. Nah, untuk legalitasnya sangat lengkap sekali Bapak Ibu. Legalitasnya lengkap sekali, dari AP2LI izin usaha, dan juga alhamdulillah sudah mendapatkan sertifikat halal dari MUI. Nah, selain produknya juga sistemnya juga alhamdulillah juga sudah mendapatkan sertifikat dari MUI, penjualan langsung berjenjang syariah. Nah, dengan memiliki visi menjadi perusahaan bebas riba dan membantu umat terbebas dari hutang dan riba. Salah satu misinya menciptakan 1000 miliarder setiap tahun. Nah, misinya menciptakan 1000 miliarder setiap tahun dengan moto berkah no riba. Nah, alhamdulillah PT BES ini menjual produk Bapak Ibu, menjual produk atau produk apa yang dipasarkan itu berbagai segmen, dari segmen kesehatan, kecantikan, peternakan, perawatan kendaraan, dan juga pertanian. Nah, ini salah satu produknya Bapak Ibu. Nah, ini untuk suplemen atau untuk kesehatan sekaligus untuk pengenalan. Mungkin tadi di tahap awal mungkin langsung ke pertanyaan ya Pak ya, tapi mungkin ini buat gambaran ya. Nah, yang pertama ada Haspro atau Habatu Sauda. Nah, ini suplemen yang herbal berbentuk kapsul yang memiliki kandungan utama Habatu Sauda. Bahkan kita semua tahu ya, mungkin di zaman Rasulullah juga alhamdulillah sudah mengkonsumsi. Nah, ini ada kopi Econek atau kopi stamina, tapi bukan untuk para jomblo, ya kan? Bukan untuk para jomblo, tapi sudah yang berumah tangga. Karena ini sedikit cerita, saya sendiri sudah membuktikan Ibu. Tapi nggak akan saya perpanjang lebarkan, biarkan Bapak yang berbicara nanti kita. Nah, lanjut. Nah, di sini ada juga untuk minuman kesehatan atau LVN Collagennya. Nah, ini minuman strawberry, tujuannya yang untuk kulit yang pengen terus awet muda, ingin terus bukan awet tua ya, tapi awet muda. Nah, di sini salah satu manfaatnya masker antioksidan menangkal radikal bebas. Nah, ini sebenarnya produk untuk ibu-ibu dan juga semua wanita. Nah, ini juga ada produk dari LVN Slim. Nah, ini untuk menginginkan berat ideal. Jadi yang kurus ingin gemuk bisa, yang gemuk ingin ideal bisa. Nah, ini ada juga untuk produk LVN kalsium. Nah, ini bisa untuk anak-anak dan juga untuk bisa orang tua atau lansia yang mungkin sudah mengalami, karena ini baik sekali untuk perkembangan sel-sel otak ataupun sangat baik untuk pertumbuhan tulang dan gigi anak. Nah, ini ada Evitgo. Ini Evitgo 100 adalah minuman serbuk susu kambing dengan 90% kandungan susu kambing bubuk yang baik untuk kesehatan, diantaranya mencegah beberapa macam penyakit dan menjaga tubuh tetap semangat. Nah, alhamdulillah saya sendiri juga sudah membuktikan ketika ada waktu itu pernah yang namanya sakit emah, telat makan, tapi alhamdulillah dengan produk Evitgo alhamdulillah sudah membuktikan, dan ini hanya dalam jangka 2 hari sakit yang memang luar biasa ya,
Bapak Ibu mungkin pernah merasakan, tapi alhamdulillah saya sendiri sudah membuktikan produknya. Nah, ini produk-produk yang sebelumnya mungkin saya belum pernah merasakan, karena ini untuk produk kecantikan khususnya untuk wanita. Next. Nah, ini produk perawatan dari segmen perawatan kendaraan yaitu Eco Racing. Nah, untuk Eco Racing ini terbagi menjadi 3. Ada Eco Racing mobil, Eco Racing motor, dan juga Eco diesel. Kalau untuk Eco Racing motor dan mobil itu untuk berbahan bakar bensin. Tapi kalau untuk diesel itu yang berbahan bakar solar. Nah, untuk manfaat utamanya yaitu meningkatkan oktan dan setan. Nah, ini seperti halnya kira-kira nih, ketika kita menggunakan premium atau pertalite dengan kita menggunakan pertamax, itu kira-kira enakan yang mana? Pertamax. Pastinya pertamax, betul ya Pak ya? Karena memang kualitas bahan bakar itu sangat menentukan. Nah, salah satu manfaat dari produk PT BES ini untuk Eco Racing ini untuk menaikkan kualitas bahan bakar. Nah, untuk manfaat keduanya membersihkan kerak dan melindungi mesin, meningkatkan power dan akselerasi, mengurangi emisi gas buang, memberikan efisiensi oil additive untuk mengurangi gesekan. Nah, ini untuk yang Eco Racing Nanotech, Pak. Nah, ini untuk yang Nanotech tadi itu bisa dicampurkan untuk ke oli. Nah, mungkin habis langsung bertanya. Oke. Nah, ini untuk pertanyaannya ini akan disampaikan langsung sama Pak Eko Priyanto yang alhamdulillah salah satu yang membantu di tim kami semua, yang membantu alhamdulillah kurang lebihnya tim saya pribadi itu kurang lebihnya 5.000-an mitra, dan mungkin kalau digabungkan dengan Mas Ivan bisa jadi puluhan ribu mitra. Nah, alhamdulillah Mas Eko ini membantu kami semua untuk menerapkan di lapangan untuk cara pengaplikasian dan lain sebagainya. Namun untuk kali ini mungkin lebih untuk keterangannya terlebih dahulu Pak ya. Nah, mungkin nanti ketika sampai sesi sudah selesai mungkin sesi tanya jawab atau tata cara di lapangan, mungkin seperti itu. Nah, untuk waktu dan tempat saya persilakan Mas Eko Priyanto. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eko Priyanto, asal saya dari Ngawi, Jawa Timur. Umur saya 14 tahun, Bapak Ibu. Dikali 2. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih Mas Rian, beliau guru saya, beliau mentor saya di bisnis ini. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Dan juga Pak Surya, terima kasih Bapak Ibu semuanya yang sudah ada di ruangan ini. Nah, ini siapa ya? Berasa ngaca saya. Next. Nah, ini ya Bapak Ibu. Ini khusus malam ini saya akan sedikit memaparkan tentang produk pertanian dari PT BES. Jadi ini adalah beberapa produk yang terbaik dari PT BES. Jadi ini produk ini menjadi keunggulan dari PT BES dari segmen pertanian. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Mas Rian ya, kalau produk PT BES ini tidak hanya satu segmen, tapi ada banyak segmen yang artinya hampir semua orang membutuhkan gitu. Nah, khusus kali ini di pertanian ya, saya akan jelaskan sedikit karena PT BES ini kedepannya akan menjadi penggerak pertanian berkelanjutan di Indonesia dengan divisi ekotani. Nah, jadi begini Bapak Ibu, kalau kita melihat saat ini ya, saat ini di Indonesia
itu banyak sekali petani yang mengeluh. Nah, tadi sebelum kita diberikan kesempatan untuk memberikan pemaparan ya, tadi Pak Surya juga sudah menyampaikan banyak sekali petani-petani di Indonesia ini yang mengalami kesulitan, keluh kesah gitu ya. Nah, mungkin kalau kita lihat, petani itu kan mengandalkan hasil dari budidaya pertanian, betul ya Bapak Ibu ya? Betul. Nah, sedangkan harga dari budidaya pertanian sendiri itu kadang naik kadang turun, bahkan naik dengan turunnya banyak turunnya, gitu ya. Nah, apalagi saat ini kebutuhan pupuk itu banyak, dan petani saat ini sudah melekat sekali yang namanya pupuk kimia. Nah, saat ini kebutuhan pupuk petani itu meningkat, tapi stoknya terbatas, dan petani banyak sekali yang butuh, gitu kan. Cuman butuh pupuk terbatas ini karena apa ya, keterbatasan pupuk dari pemerintah. Nggak semua petani itu masuk kelompok tani, karena yang dapat pupuk subsidi adalah petani yang masuk kelompok tani, dan nggak semua petani masuk kelompok tani gitu. Nah, kemudian kalau mereka punya lahan yang luas, gimana solusinya? Gitu ya. Mau nggak mau, mereka pasti membeli non subsidi. Nah, sedangkan pupuk kimia non subsidi itu harganya lumayan Bapak Ibu, nggak cuma lumayan tapi mencekik petani. Gitu. Nah, di saat pupuk subsidi kuotanya terbatas, di saat pupuk non subsidi harganya mahal, di sini PTBS hadir memberikan solusi Bapak Ibu. Beri aplaus yang meriah untuk PTBS. Terima kasih. Nah, di sini langsung saja saya akan sedikit menyampaikan di PTBS ini punya produk yang luar biasa, bestseller dari farming ya. Ada Eco Farming Original, Pilus Nurilis, Eco Farming Fotosintesa, dan Eco Plant Protector. Apa itu kira-kira? Nah, ini saya akan sampaikan. Nah, Eco Farming ini luar biasa Bapak Ibu. Ini kalau boleh saya perlihatkan ya. Ini bentuknya sekecil ini, sepele Bapak Ibu. Ya. Ini kecil segini, tapi kecil bentuknya, tapi manfaatnya luar biasa Bapak Ibu. Kenapa saya bilang luar biasa? Karena produk sekecil ini bisa satu kali penyemprotan dengan luas lahan 1 hektar. Nah, ini luar biasanya. Nah, ini seiring perkembangan zaman, perkembangan teknologi, PTBS mengembangkan satu produk kecil tapi luar biasa besarnya manfaatnya. Nah, ini Bapak Ibu, dalamnya produk ini berbentuk tub atau tabung seperti ini. Nah, ini organik. Cara penggunaannya mudah. Ini nanti cukup dibiarkan dengan biang 1 liter air, bisa air biasa asalkan bukan air PDAM ya, yang mengandung kaporit. Terus kemudian bisa juga menggunakan air kelapa muda. Air kelapa itu fresh, bagus banget itu. Kita sarankan untuk air kelapa fresh, karena itu sudah mengandung zat pengatur tubuh juga. Nah, selain itu ini juga sudah ada zat pengatur tubuhnya. Nah, selain itu juga ini bisa menetralkan pH tanah Pak. Nah ya Bu ya, ini bisa menetralkan pH tanah. Nah ini nanti kalau misalnya untuk sasaran tanah ya, karena PTBS ini kenapa kok produknya lebih dari 1, karena memang untuk eco farming ini kita gunakan untuk dasaran gitu. Kita pakai untuk dasaran, di mana pupuk eco farming ini di dalamnya sudah terdapat 13 kandungan unsur hara lengkap, baik makro maupun mikro. Nah, selain itu juga pupuk eco farming ini terdapat mikroorganisme positif yang bisa menambah nitrogen, pelarut fosfat gitu ya. Karena apa? Karena kebanyakan petani di Indonesia sudah melekat sekali menggunakan pupuk kimia, dan tanah di Indonesia itu seringnya digunakan pupuk kimia, fosfatnya itu tidak bisa larut atau terurai oleh tanah. Dengan adanya pupuk eco farming ini, tanaman sudah tidak perlu pupuk yang mengandung unsur hara P. Itu bisa diurai dengan ini. Kemudian di dalamnya juga ada bakteri yang bisa untuk sebagai decomposer gitu, mengurai bahan-bahan organik di dalam tanah.
Gitu. Nah ini luar biasanya Bapak Ibu. Luar biasanya ini beberapa waktu yang lalu ada petani dari Bengkulu datang ke kantor. Beliau itu petani kelapa sawit. Beliau datang menyampaikan, Pak, saya baru menemukan sekali ini pupuk dalam waktu 21 hari bisa membuka pelepah kelapa sawit dalam waktu 21 hari. Nah ini luar biasanya PTBS. Beliau jauh-jauh dari Bengkulu datang ke kantor pusat Bandung, gitu. Nah, pengen ketemu konsultannya langsung katanya gitu. Nah, oke, selanjutnya apa ya? Di dalamnya sini juga terdapat apa ya? Mycorrhiza, bakteri mycorrhiza. Bakteri mycorrhiza ini luar biasa sekali Bapak Ibu. Jadi walaupun kondisi tanaman itu kekeringan, tidak ada air, tapi siapapun yang pakai produk ini pasti akan menjumpai tanaman itu akan tumbuh subur, hijau, tidak kering. Kenapa ya? Karena bakteri mycorrhiza itu tadi. Bakteri mycorrhiza itu dia bisa menyuplai dan menyimpan makanan untuk tanaman itu dalam jangka waktu yang lumayan panjang. Karena bakteri mycorrhiza ini bisa ngambil jauh sekali nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman ketika tanahnya kering. Gitu. Nah ini luar biasanya. Nah termasuk yang tadi kelapa sawit dalam waktu 21 hari itu bisa membuka pelepah. Itu ya karena bakteri mycorrhiza ini yang luar biasa Bapak Ibu. Nah kemudian ini ada Pilus lorilis Bapak Ibu. Karena ada produknya ya saya tunjukkan sekalian biar tahu produknya seperti apa sih gitu. Ini produk Pilus lorilis. Ini khusus untuk tanaman keras, berbatang keras atau tanaman tahunan. Tapi ini bisa juga dipakai untuk tanaman yang usianya pendek dengan cara dicairkan, disemprotkan Bapak Ibu. Gitu. Kalau di kimia ini sebagai pengganti NPK. Gitu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu pakai eco farming itu misalnya cukup pakai eco farming saja misalnya. Itu ketika petani sejarah lainnya sering menggunakan kimia dia tidak bisa lepas dulu. Karena untuk beralih ke organik itu butuh waktu. Gitu. Jadinya dengan menggunakan eco farming itu bisa menekan penggunaan pupuk kimia 50 sampai 75%. Jadi yang digunakan hanya 25% saja. Itu luar biasa eco farming. Kemudian disempurnakan dengan Pilus lorilis sebagai pengganti NPK. Ini luar biasa sekali kalau kelapa sawit ya. Tadi saya lihat di belakang ini ada peternakan, ada kelapa sawit. Nah ini bentuknya seperti ini Bapak Ibu. Pilus lorilis ini satu box, isinya 10 saset. Untuk tanaman yang usia 5 tahun, kelapa sawit atau tanaman keras yang lainnya cukup 1 saset saja. Pemupukan per 3 bulan sekali. Nah ini pupuk Pilus lorilis ini bisa mencukupi nutrisi untuk tanaman Bapak Ibu semuanya nanti dan petani-petani di luar sana. Ini nggak cuma tanaman keras, tapi untuk tanaman jangka pendek pun juga bisa. Nah ini minimal pH tanah minimal 5, karena idealnya kan 6 sampai 7. Nah tapi kalau misalnya nanti belum ideal, ya nanti bisa dinaikkan dulu pH-nya. Karena salah satu pintu utama supaya nutrisi tanaman bisa terserap oleh tanaman itu melalui pH-nya dulu harus normal. Karena kalau pH tanah itu basah ataupun asam itu nanti ibarat manusia, karena kan sama-sama makhluk hidup gitu ya. Ibarat tanaman pH-nya asam itu kayak manusia lagi makronis gitu. Suruh makan aja nggak enak gitu Ibu. Jadi harus dinetralkan pH tanahnya dulu. Nah, gimana cara menetralkan pH tanah dulu? Kita ada eco farming fotosintesa. Nah, kebetulan lupa tadi Bapak Ibu saya nggak bawa, jadi ya saya belum bisa memberikan menunjukkan Pilus lorilis. Cuma di sini ada Bapak Ibu. Apa? Fotosintesa. Nanti, ini adalah fotosintesa. Gimana Mas? Nanti ada slide-nya, sesi tanya jawab. Siap. Nah, fotosintesa bentuknya seperti itu. Sasetan gitu ya. Jadi untuk lahan 1 hektar untuk menaikkan pH tanah yang asam gitu ya, butuh 5 sampai 6 saset untuk menaikkan 2 strip.
Jadi kalau Bapak Ibu misalnya nanti ngecek ya, ngecek pH tanah, nanti bisa disampaikan kepada petani-petani binaan jika ada nanti ya. Silakan kalau ada pH meter silakan cek pH tanahnya dulu berapa. pH normalnya 6 sampai 7, kalau di bawah itu artinya asam, kalau di atas 7 basah. Nah itu dicek dulu. Kalau misalnya belum ideal, nanti bisa disemprot pakai eco farming fotosintesa. Itu luas lahan 1 hektar butuh 5 sampai 6 saset, sudah bisa menaikkan 2 strip kalau dicek pakai pH meter gitu. Jadi kalau biasanya pakai dolomit ya, mungkin 1 hektar butuh tontonan, mungkin butuh 1 ton gitu ya, butuh biaya ya kan, butuh pengangkutan juga gitu kan. Nah ini efisien sekali, cukup dikantongin beres Bapak Ibu gitu. Nggak perlu dolomit lagi, nggak perlu cover pertanian. Jadi cukup pakai fotosintesa bisa menaikkan pH tanah. Selain itu juga fotosintesa ini sudah lengkap sekali. Kalau eco farming punya 13 kandungan unsur hara makro dan mikro, kalau fotosintesa ini punya 36 kandungan unsur hara makro dan mikro. Jadi lengkap sekali. Pilus loris pun juga sama. Sudah ada zat pengatur tumbuhnya, ada zat hormon pemacu pertumbuhannya, ada gibberellin, auxin, sitokinin. Jadi lengkap ketika tanaman proses vegetatif atau pertumbuhan, dia akan menyempurnakan proses pertumbuhannya. Tapi ketika nanti tanaman itu pada masa generatif atau pembungaan, bahkan pembuahan, itu nanti dia akan memaksimalkan prosesnya. Bahkan penggunaan produk ini bisa mempercepat masa panen. Dan pilus loris pun juga sama, itu bisa menaikkan, misalnya kelapa sawit gitu ya, itu bisa menaikkan 20 sampai 50 berat tandan. Itu ini luar biasanya. Nah, mungkin nanti kalau misalnya Bapak Ibu punya petani binaan juga, nanti bisa kita rekomendasikan ini. Kemudian pupuknya sudah semuanya. Ini ada EcoPlan Protector. Ini agen hayati. Ini sebagai pengendali hama dan penyakit, karena kalau pertanian ada pupuknya nggak ada pengendali hama dan penyakit, sama saja kan gitu. Betul. Nah, dengan dampak seringnya menggunakan pupuk kimia, itu selain tanah jadi keras, kemudian pH tanah jadi asam, mikroorganisme di dalam tanah makin lama pasti mati. Bahkan itu karena itu yang membantu menyuburkan tanaman gitu, menyuburkan tanahnya gitu. Nah, jadi selain itu juga dampak negatif jangka panjang penggunaan pupuk kimia itu bisa membuat hama dan penyakit jadi resisten, kebal gitu. Jadi saya punya petani binaan, salah satunya di Kediri Bapak Ibu. Beliau itu Kediri petani padi, kemudian ada semangka, melon. Nah, yang padi ini lucunya Bapak Ibu, itu petani yang pakai pupuk kimia, dia karena hama dan penyakit di sana resisten, nyemprot pakai pestisida kimia sampai 2 hari sekali Bapak Ibu. Coba bayangkan, 2 hari sekali, serius itu maksudnya. Jadi gimana cara menanganinya seperti ini gitu. Makanya dengan adanya produk PTPS ini, kita harapannya bisa membantu banyak sekali petani memberikan solusi. Karena kalau yang namanya petani itu kan apa ya, ketahanan pangan nasional ya gitu intinya. Nah apa jadinya gitu kalau misalnya tanah kita rusak terus pertanian kita ini hancur, kita mau nggak mau pasti impor dari luar negeri. Betul ya? Nah itu kerugian. Kemudian petani di mana hasilnya gitu. Nah makanya boleh, bukan berarti kita anti kimia, enggak. Boleh gunakan kimia, asal jangan berlebihan dan diimbangi dengan organik gitu, sesuai dengan pertanian terpadu gitu. Makanya tadi saya sampaikan PTPS ini akan menjadi penggerak pertanian berkelanjutan di Indonesia. Ya mungkin apa ya, sedikit pengenalan produk dari PTPS ini dari segmen pertanian. Mungkin nanti akan dilanjutkan kalau masih ada waktu dan diberikan kesempatan oleh Pak Surya dan rekan semuanya. Mungkin ini pengenalan produk sedikit yang bisa saya sampaikan. Nanti sesi tanya jawab mungkin bisa setelah ini gitu ya, dan sharing-sharingnya nanti bisa berlanjut. Mungkin ini nanti setelah ini akan
ada penyampaian lagi tentang marketing plan PTBS, bisnis PT Bandung Ekosinergi Teknologi. Nanti akan dijelaskan bagaimana Bapak Ibu ketika sudah bermitra dengan PTBS untuk menjalankan bisnis PTBS ini supaya bisa dapat komisi harian, mingguan, bulanan gitu ya. Bisa juga dapat reward mulai motor, mobil, ya kan? Pajero spot 500 juta dan rumah 1 miliar yang bisa dicairkan uang gitu. Nah, ini luar biasanya Bapak Ibu. Ini selanjutnya akan disampaikan oleh guru saya, salah satu mentor saya juga yang luar biasa. Beliau Bapak Ivan Solehan. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Bapak Ibu, mungkin cukup itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Baik, terima kasih Mas Eko. Siap, jadi langsung saja nih. Ini harapan saya ya untuk teman-teman semua, jangan sampai berkedip satu kali. Siap. Karena apa yang akan saya bahas ini beliau. Kalau misalkan ngantuk atau berkedip satu kali aja, ya resikonya nolnya hilang satu, jadi bahaya. Oke, untuk kayaknya udah mulai ngantuk nih. Bapak juga udah capek banget. Oke, untuk membakar semangat biar kita lebih antusias lagi. Kan saya sapa, apa kabar? Bapak ngantuk? Oke, jadi biar kita satu frekuensi, satu misi dan semangat yang sama.